Terima kasih Anda masih bersama kami. Jumlah kasus baru COVID-19 terus naik di Indonesia. Hari ini mencapai yang tertinggi sejak kasus pertama awal Maret lalu muncul. Dan persebarannya kemudian bisa dipetakan, bahkan ada titik-titik persebaran baru atau biasa disebut klaster ya. Dan kami ingatkan lagi, virus mengintai di mana saja. Bukan berarti sekarang sudah dilonggarkan, semua sudah dibuka, virusnya sudah nggak ada. Tetap, itu dia yang selama ini sebenarnya salah persepsinya di sana. Kita lihat sekarang seperti apa perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia 5 hari terakhir. 5 Juli 1.607 penambahannya, kemudian 6 Juli 1.209 penambahan kasus positif, 7 Juli 1.268, 8 Juli kemarin saya kira sudah akan menjadi yang tertinggi rata-ratanya 1.853 dan hari ini 9 Juli 2.657. Yang tertinggi penyumbangan kasus terbesar adalah di Jawa Barat. Ini berkaitan dengan klaster baru di Jawa Barat, kemudian yang kedua Jawa Timur, dan yang ketiga DKI Jakarta. Oke, berkaitan dengan klaster-klaster baru, bagaimanapun sekali lagi kita harus bisa mengukur resiko, menghitung resikonya karena aktivitas sekarang sudah berangsur normal sekalipun dengan beberapa pembatasan. Kita lihat sekarang, ini adalah beberapa klaster persebaran COVID-19, baik yang ada di Indonesia dan kami juga mengambil beberapa data yang terjadi di mancanegara, terutama di Korea Selatan ya. Kita lihat sekarang di DKI Jakarta, yang pertama adalah berkaitan dengan pasar tradisional, klaster pasar. Oke, klaster pasar tradisional. Klaster pasar ini terjadi di DKI Jakarta. Kalau Anda ingat 22 Juni disampaikan oleh Wagub, ada 12 pasar tradisional di DKI Jakarta, ada 79 pedagang yang positif. Kemudian ada juga pasar Tanah Abang, 10 pedagang sempat positif dan sempat ditutup awal Juli kemarin. Itu di DKI Jakarta. Kemudian di Bogor ada 12 orang awal Juni berasal dari pasar Cilengsi. Kemudian di Denpasar, ini adalah ada pasar Kumbasari, ini adalah pasar terbesar di Denpasar. Ada beberapa pasar memang di sana, pasar Kumbasari salah satunya. 10 Juni ada klaster di sini dan menyebabkan 18 orang diantaranya pedagang positif dan juga sudah ada pembeli yang positif. Ya, ini tidak main-main, klaster pasar ini ada dan bukan tidak mungkin bisa terjadi lagi, bisa saja terjadi lagi. Bagaimana dengan klaster berikutnya, sekolah atau kampus? Sekolah atau kampus. Dan ini yang terbaru yang tadi saya sampaikan, klaster terbaru di Bandung, Jawa Barat. Secapa, Sekolah Calon Perwira TNI Angkatan Darat. Ada 1.262 orang yang positif. Secapa. Kemudian yang kemarin terakhir ada Pondok Pesantren Gontor di Ponorogo. Ada 7 orang. Kemudian yang di Korea Selatan ada 79 orang dikatakan positif. Setelah ratusan sekolah dibuka, lalu kemudian dipaksa tutup lagi setelah ada 79 yang positif. Yang menarik dari Sekolah Calon Perwira Angkatan Darat yang di Bandung, Secapa, sebagian besar adalah orang tanpa gejala. Mereka tidak merasakan batuk, tidak merasakan demam, tidak mendapatkan gejala klinis COVID pada umumnya, tapi di dalamnya ada virus dan itu sudah bisa menulari orang lain. Ya, jadi ini yang berbahaya. Mengapa kami terus mengingatkan Anda untuk selalu menjaga dan melakukan protokol kesehatan yang baik. Baik, kita lihat berikutnya apa saja klaster yang sudah ada dan sudah pernah terjadi. Kemdikbud Jakarta, ini klaster kantor. Ya, kantor ya. Kantor atau pabrik bagaimanapun. Kemdikbud, kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta. Ada salah satu gedung yang ditutup untuk 14 hari. Untuk disterilisasi dan lain sebagainya setelah ada 15 orang di sana dinyatakan positif COVID-19. Kemudian yang berikutnya adalah pabrik Unilever di Cikarang. Pegawainya total di sana yang positif ada 36 orang. Ini terdiri dari 22 pegawai yang positif, tapi kemudian pegawai itu juga menularkan kepada keluarganya. Jadi total dari klaster Unilever ada 36 orang totalnya. Kemudian yang menarik dari Korea Selatan nih, ada yang menarik, yang mungkin bisa kita pelajari dan diwaspadai. Di Korea Selatan lagi ada sebuah perusahaan call center, diduga karena aktivitas berbicara yang sangat tinggi, sehingga mudah mengeluarkan droplet, dan di dalam droplet ada virus, dan menyebar di dalam ruangan. Ada 89 orang di situ positif, dan kemudian kantor itu kemudian langsung ditutup. Kita lihat sekarang klaster berikutnya adalah klaster rumah ibadah. Rumah ibadah ya.
Dan ini memang beberapa kali pemerintah juga sudah mengingatkan bahwa kita harus berhati-hati di klaster rumah ibadah. Karena apa? Yang pertama, Ijtima Goa. Anda masih ingat awal Maret ketika awal-awal kasus COVID di Indonesia, ada sekitar 8.000 orang berkumpul di Goa untuk Ijtima Dunia. Mereka berasal dari seluruh dunia berkumpul di Goa, lalu ketika mereka kembali ke daerah masing-masing, disitulah outbreak mulai terjadi. Yang di Indonesia saja, dari Ijtima Goa ada 484 orang yang terkonfirmasi positif. Hal yang sama kemudian terjadi di Korea Selatan. Di sebuah gereja di Korea Selatan, ada 5.080 orang jemaatnya terkonfirmasi positif dan ini disebut-sebut menjadi pusat awal persebaran COVID di Korea. Kita lihat kemudian yang berikutnya, klaster apa lagi? Klaster hajatan, ya. Hajatan. Oke. Klaster hajatan, pernikahan, sunatan, apapun itu. Di Semarang ada 10 orang positif dari klaster setelah acara pernikahan, bahkan ada beberapa anggota keluarga mereka yang meninggal dunia. Ada 10 orang positif di sana. Di India ada sebuah pernikahan, undangannya 400 orang, 80 diantaranya positif, kemudian pengantinnya bahkan meninggal dunia setelah acara itu berlangsung. Tidak main-main. Kemudian ini dia klaster kendaraan umum. Kami mengambil salah satu contoh yang terjadi di Indonesia, KRL. Ingat beberapa waktu lalu, Mei, KRL setelah ada 6 penumpang KRL positif COVID-19, kemudian dilakukan swab tes massal di Depok, di stasiun Depok, dan ini terjadi. Klaster-klaster ini sekali lagi kami ingatkan, bukan tidak mungkin terjadi lagi ya. Bisa saja mungkin terjadi, karena virusnya masih ada, dan kita manusia inilah yang membawa virusnya. Jadi kita adalah orang yang bisa menularkan kepada orang lain dan juga berbahaya sekali kalau misalnya kita menjadi orang tanpa gejala.